Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan coba berbagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan di video sebelumnya, yakni terkait dengan pencairan tunjangan, sertifikasi, kemudian pencairan dana BOS dan pencairan BOP. Ini menjadi banyak pertanyaan dan banyak japri juga, sehingga saya akan coba mengulas ya, mengungkap kapan sebenarnya pencairan itu. Karena itu ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng serta share pada kawan-kawan yang lain, agar tidak terjebak dengan informasi yang mungkin Bapak Ibu sendiri justru malah kurang senang. Bahkan saya hanya menyarankan bagi teman-teman yang menggunakan kita sebagai orang yang akademisi, ya kan, orang berpendidikan, ya kita gunakan dengan bahasa-bahasa bahasa santun, karena tatkala bahasa kita nggak santun menunjukkan juga kepribadian kita yang seperti itu. Jadi mungkin ini supaya sama-sama kita sadari. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat berita, memang ya seperti ini. Itulah namanya judul selalu dia provokatif ya, untuk menarik perhatian. Jadi jangan disalahkan itu ya. Biarkan. Itulah keahlian bahwa kalau bagi orang bahasa Indonesia memang itu diajarkan seperti itu. Bagaimana membuat judul supaya provokatif bisa menarik perhatian ya. Contohnya ini ya, jadwal pencarian TPG sertifikasi triwulan 1, 2, 3 tahun 2021. Nah, contoh ya. Contohnya begitu. Ini judul lagi, pencarian sertifikasi triwulan 1 tahun 2021 dan seterusnya. Inilah judul-judul yang memang menarik untuk dipahami ya. Kemudian ada lagi yang ini, jangan nyinyir dan jangan carry over lagi tunjangan profesi untuk guru non PNS. Nah, ini di sini Bapak Ibu juga harus dilihat. Kalau ini 14 Februari 2020. Nah, sekarang tanggal 26, baru seminggu yang lalu lah ya. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan guru honor itu berapa sih gajinya, ya kan? Ini cukup memprihatinkan, sementara kok juga masih juga pembayarannya nggak lancar. Nah, kalau melihat dari seperti ini ya mungkin ya menjadi menarik ya, kita bahas, ini menjadi menarik. Karena bagaimanapun juga saya juga pernah jadi guru honorer yang memang cukup berat. Nah, ini tinggal dari pemerintahnya. Mungkin kadang-kadang perhatiannya perlu jadi perhatian khusus lah, agar untuk meningkatkan kesejahteraan teman-teman guru honor ini. Kemudian ada lagi judul yang mungkin menarik ya bagi Bapak Ibu. Di sini terkait dengan sertifikasi guru Desember tak cair. Ini gantinya. Ini di sini sebenarnya carry over juga penjelasannya. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat di sana. Nah, kalau ini evaluasi proses pencarian tunjangan profesi bulan tahun 2020 ini, kalau ini dinas pendidikan ya. Dari dinas pendidikan yang di mana ini? Kita lihat cabang dinas pendidikan provinsi wilayah Nganjuk. Nah, ini menjelaskan bagaimana proses dan seterusnya. Ini lebih valid Bapak Ibu ya. Seperti ini malah lebih valid. Jadi kita kalau namanya di berita ya, yang kadang-kadang kita kurang akurat, kita mendapatkan informasi sehingga kita malah jadi menyebalkan. Ya toh? Nah, ini juga ada beberapa. Jadi gini Bapak Ibu. Ini juga sama ya Bapak Ibu, di sana kalau ini di pendidik, walaupun di media tapi ini pendidikan ya, di rakyatbengkulu.com. Di sini juga dijelaskan seperti itu. Tapi yang paling pokok Bapak Ibu, kalau kita melihat aturan yang ada dalam pencairan ini, sudah ada aturannya Bapak Ibu. Jadi kita mengikuti aturan itu saja ya. Dari aturan ini kita jelas ya. Kalau kita lihat di pasal 24 ini, kita lihat ya, pasal 24. Nah, di sini jelas ya, dana TPG PNSD dan tamsil guru PNSD dan dana TKG. Nah, di sini sudah jelas Bapak Ibu. Penyaluran dana TPG, dana tamsil dan dana TKG dilaksanakan secara triwulan dengan ketentuan sebagai berikut. Ini dari Peraturan Menteri Keuangan ya, PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Penyaluran dana ini triwulan 1 paling cepat bulan Maret sebesar 30%. Triwulan 2 bulan Juni sebesar 25%. Triwulan 3 paling cepat bulan September 25%,
dan triwulan 4 paling cepat bulan November sebesar 20%. Ini sudah jelas Bapak Ibu ya. Walaupun prakteknya kadang-kadang ya ada terlambat dari masing-masing daerah berbeda-beda itu kadang-kadang ya. Tapi itulah namanya mungkin ya termasuk SDM dari masing-masing daerah tentunya berbeda. Ini kalau pencairan, waktu pencairannya seperti apa, langkahnya apa yang dipersiapkan ya Bapak Ibu mestinya download PMK ya nomor 48 ini, nomor 48 ini supaya Bapak Ibu bisa lebih jelas ya seperti itu. Kemudian yang di BOP juga demikian. BOP itu udah jelas. Dana BOP ini kan disalurkan paling cepat pada bulan Februari sebesar 50% dan paling cepat bulan Juli di 50% yang untuk berikutnya. Ini artinya apa Bapak Ibu? Ini paling cepat, namanya paling cepat itu bisa mundurnya ya nggak tahu ya. Bisa panjang, jadi tergantung di sini karena ada ketentuan, harus ada semua laporan sudah selesai dan lain sebagainya. Itu sebagai syarat ya. Ini juga menjadi data sebagai seorang pendidik atau mendidik orang yang memiliki berpendidikan lah ya. Ini bisa melihat Bapak Ibu seperti apa, termasuk penyaluran dana BOS. Nah, dana BOS ini pun juga sudah jelas penyalurannya kapan. Triwulan 1 paling cepat bulan Januari sebesar sekian. Jadi kalaupun ada kepala sekolah yang mengatakan begini-begini, aturannya sudah jelas seperti ini. Ini paling cepat sekali lagi ya. Namanya paling cepat itu bisa mundur. Nah, mundurnya kapan ini tentu tergantung daerah masing-masing itu tadi. Jadi itu Bapak Ibu, jangan terprovokasi dan kalau memberikan komentar ya yang baik. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa sebagai seorang pendidik orang yang berpendidikan bisa memilah ya agar kita nggak keliru. Nah, gitu saja barangkali. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan bagi kita. Artinya jangan mudah terpengaruh dengan isu ya, karena memang aturannya sudah ada. Itu barangkali pada Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan kita tetap ya saling mendoakan agar kita semuanya tetap sehat ya, karena umur tidak ada yang tahu ya. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jadi umur itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Karena itu ya kita saling menjaga untuk menjaga kita tetap berbaik hati ya agar bisa dalam kehidupan kita akan lebih baik. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Bagi yang belum subscribe silahkan klik subscribe, like dan lonceng serta share kepada kawan-kawan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.